Best People. Gimana nih kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik aja dong, karena kita selalu doain buat kalian semua supaya kalian terus baik-baik aja. Amin. Amin. Hari ini kita akan melakukan eksperimen, bukan eksperimen, jadi tes. Nah, tes. Kalau itu kita pernah ikut tes, sekarang kita mau psikopat tes. Siapa di antara kita yang lebih psikopat gitu, katanya gitu kan kita. Jadi kita masing-masing udah nyari 3 pertanyaan yang jawabannya akan membuktikan apakah kita psikopat atau enggak. Tapi ini have fun aja ya, iya. bukan berarti kita adalah psikopat enggak ya, tapi ya have fun aja. Oke. Kalau gitu masing-masing 3, nanti dibacanya selang-seling. Siap? Ini sama sekali kita nggak tahu ya. Jadi kita tuh sama sekali belum tahu, tapi kita sama-sama masing-masing udah nyari pertanyaan untuk dilontarkan ke pasangan kita gitu. Siap? Siapa dulu? Ladies first, oke. 3 ya, 1 dulu. Jadi aku baca, jawab. Aku jawab. Aku coba aku psikopat atau enggak. Kamu berkunjung ke rumah kakek kamu yang merupakan seorang veteran perang. Kemudian dia ingin menunjukkan foto temannya yang mempunyai cacat setelah melewati peperangan. Cacat setelah melewati peperangan. Pertanyaannya? Di mana cacat teman kakekmu yang pertama kali kamu bayangkan? Ya itu teh dikasih lihat fotonya enggak aku? Enggak lah. Enggak. Cedera. 1. Oh. Kaki biasanya kalau perang cederanya di kaki. Jawaban normal. Manusia normal terbiasa membayangkan cedera yang pernah mereka lihat, misalnya di kaki atau tangan. Betul kamu normal? Normal dong. Kalau psikopat itu terbiasa membayangkan sebuah cedera dengan rasa menderita paling panjang, misalnya cacat di mata atau jari-jari. Gue nggak kepikiran sama sekali tuh jari-jari. Ini jari-jari. Tapi mata juga bisa nggak sih? Mata masih rada make sense. Soalnya kayak di film-film gitu kan, mata. Iya baca ke laut ya. Oke, sekarang aku 0 ya, 0 poin psikopat. 0 poin psikopat. Sekarang aku pertanyaan ke kamu. Di luar nalar. Aku udah hafal pertanyaannya. Jadi pertanyaannya gini. Suatu hari kamu berada di suatu tempat atau mungkin di hotel lah ya yang ada liftnya. Terus kamu di dalam itu kamu lagi dari di luar lift. Nah, di dalam lift itu ada 2 orang laki-laki. Yang satu psikopat, yang satu orang normal. Nah, satu orang psikopat ini membunuh si orang normal tersebut. Aku ada di dalam. Enggak, kamu di luar. Nah, kamu di luar. Terus lift itu terbuka. Terus si psikopat ini keluar kan. Nah, tapi nggak beberapa saat kemudian si orang psikopat ini balik lagi ke arah lift tersebut dan ngintip ke dalam lift tersebut. Kira-kira menurut kamu kenapa seorang psikopat ini balik lagi ngintip ke lift tersebut? Kataku, mungkin dia mau lihat orangnya masih ada atau enggak gitu. Orangnya masih ada atau enggak? Yang tadi dibunuh itu? Maksudnya tiba-tiba hilang gitu? Iya, udah diambil gitu. Itu cuma beberapa saat. Ya kan siapa tahu. Oke, jadi jawaban yang dijawab itu mungkin termasuk jawaban normal. Tapi biasanya jawaban normal itu biasanya ngecek apakah orang itu tuh udah benar-benar mati atau belum. Kalau orang psikopat, dia ngecek lagi untuk menikmati saat-saat terakhir si orang itu mati. Jadi ketika orang itu mau mati, rasanya kayak menikmati gitu melihat si orang itu struggle menuju kematian gitu. Jadi tujuan si psikopat balik lagi ke lift itu untuk menikmati gitu. Ya kalau psikopat gitu jawabannya. Oke, dia juga 0 poin. Second question. Aku ya. Kamu akan membunuh perampok yang masuk ke rumahmu. Di dapur kebetulan ada pisau dapur yang tajam yang baru saja kamu asah dan pisau buah tetapi tidak terlalu tajam. Mana yang akan kamu pilih? Ada maling ke rumahku. Terus di dapur aku mau bunuh, ada pisau. 2, yang 1 yang pisau yang tajam yang baru diasah. Yang 1 pisau buah. Yang enggak terlalu tajam. Oh, iya. Kamu pilih yang mana? Aku pilih yang
tajam lah, nanti kalau yang nggak tajam aku kalah. Pilih yang tajam, jadi langsung mati dia tusuk gitu. Kita lihat ya. Psikopat atau gitu. Jawabannya Manusia normal akan memilih pisau tajam karena ia akan segera membunuh orang yang dibencinya. Psikopat akan memilih pisau yang tak terlalu tajam agar ia bisa menyiksa atau melihat orang yang dibencinya tersiksa terlebih dahulu. jadi bener kan? Jadi bener Dia kan, suka psikopat. kayaknya suka Jadi dia. menikmati gitu, katanya orang-orang struggling to die gitu, going to die itu ya itu yang ekspresinya mungkin yang dinikmatin sama orang-orang psikopat mungkin yang kayak gitu ya. Kalau aku sih sebisa mungkin nggak mau lihat. Oke, 2 poin tanpa 0 poin ya. Oke, pertanyaan buat kamu. Tes kedua. Ada seorang anak kecil masih bayi, nggak bayi lah. balita atau batita gitu ya, balita atau batita. Dia punya suatu barang yang berharga sebesar ini ya, sebesar ini mungkin. Nah, tiba-tiba nggak sengaja barang ini tuh pecah atau rusak. Nah, dan ini tuh benda kesayangan si anak balita ini. Karena anak ini sayang banget sama ini, kan sedih kan otomatis. Terus karena mamahnya tahu anaknya sedih, makanya mamanya berinisiatif untuk membeli hadiah. Hadiahnya berupa coklat. Nah, dikasih coklat yang seukuran dengan ini. Nah, tapi tiba-tiba ketika coklat itu udah habis, terus dia bermain lagi seperti biasa, ternyata si balita ini punya kakak. Jadi baru punya kakak? Enggak, kakaknya udah maksudnya punya kakak, maksudnya udah punya kakak gitu. Oh. Nah, si kakak ini sama si adik ini dibunuh kakaknya si bayi yang tadi ininya rusak, dibunuh sama si bayi ini, sama si anak balita ini. Dibunuh. Kira-kira kenapa? Kata aku karena dia mecahin ini. Kakaknya yang mecahin ini. Jadi balas dendam gitu. Itu jawabanku. Dia takut banget. Jadi jawabannya mungkin jawaban orang normal ya, mungkin karena adiknya marah, mungkin disangkanya kakaknya yang ngerusakin, atau ya mungkin nggak suka aja sama kakaknya gitu kan. Tapi nggak sampai ngebunuh sih. Tapi jawaban psikopat apa coba? Apa? Jawaban psikopat adalah dia sengaja membunuh kakaknya supaya dia dapat coklat seukuran kakaknya. Tadi kan ini pecah, dapat coklat segede ini. Dia pikir, si bayi ini pikir, dia kalau bunuh kakaknya yang seukuran gitu, dia akan dapat coklat juga sebesar itu. Wow, ya, pemikiran yang sangat-sangat beda sih. Kalau aku sih beda banget sih. Tapi aku pernah tes psikopat, ada juga yang aku tepat gitu. Tapi kalau ini sih jauh banget dari pikiran aku. Oke. Berarti aku 0-0. Negatif psikopat. Berarti ini yang terakhir ya buat kamu. Terakhir, 3 third question. Banyak banget. Aku dari 4. Dari 4, jaga-jaga takutnya ada yang sama kan. Aku siap. Ada 2 perempuan bersaudara. Namanya Berta dan Marta. Kamu udah tahu ya? Enggak tahu. Wow. Serius nggak tahu. Ada suatu hari ibu mereka meninggal. Dan pada saat hari pemakaman sang ibu, Berta melihat seorang pria tampan yang melintas di dekat mereka. Seketika ia pun langsung jatuh cinta kepada pemuda itu. Namun dia tidak berhasil menemukannya karena dia tak tahu siapa si cowok tadi. Anehnya, pada suatu hari Berta membunuh Marta. Apa sebabnya? Berta membunuh Marta, mungkin karena Jadi yang lihat itu si Berta. jadi yang suka si Berta, anak kembar aja. Nggak, adik kakak. Jadi kayaknya si Berta takut cowoknya sukanya masih Marta. Psikopat ya. Ding. Kayaknya itu kayak wajar lah ya. Kalau orang jealous. Jadi jawaban orang itu
Barangkali kedua perempuan bersaudara ini terlibat cinta segitiga. Berarti sama aja ya sama yang Ya, gitu. sama aku jawab. Kalau jawaban orang psikopat? Agar Berta bisa bertemu dengan pemuda itu lagi di pemakaman adiknya. Oh. Waduh. Parah sih. Tapi Parah. iya Tapi ya, bener kalau juga psikopat. ketemu pasti ya. Iya, tapi nggak tahu, siapa tahu kan emang lagi si cowoknya juga ada yang lagi meninggal waktu mamanya meninggal. Oke, Jadi kamu udah selesai. aku no ya negatif. Negatif narkoba. Negatif. Negatif psikopat. Ya, negatif psikopat. Sekarang pertanyaan terakhir buat dia. Oke. Pertanyaannya adalah, kamu punya orang yang kamu benci banget, sebenci-bencinya. Terus kamu melihat orang tersebut berada di ujung jurang, tapi bukan berdiri, dia bergelantung dengan satu tangan, cuma dengan satu tangan gitu. Nah, kamu harus membunuhnya. Pokoknya mau membunuh aja gitu ya. Tapi jawaban kamu ini bisa menentukan psikopat atau enggak gitu. Cara membunuhnya gitu. Jadi kamu harus bunuh dia. Nah, menurut kamu kalau kamu ada di posisi itu, kamu akan lakukan dengan cara apa? Ini harus bunuh kalau aku Harus bunuh. Kalau nggak mau bunuh udah pasti nggak psikopat. Ya udah berarti aku Tapi harus bunuh. Caranya gimana? Kalau kamu ada di posisi kayak gitu, kamu akan bunuh orang itu kayak gimana? ya tangannya aja lepasin, jatuh ke jurang. Dilepasinnya kayak gimana? Ya lepasin aja lepasin. Kan nggak gantung ini, Digantungin kamu ya. di atasnya tuh Iya ya udah tangannya gituin gitu. digituin Iya. sama kamu Jatuh gitu. kan dia? Iya. Gitu ya. Psikopat. Ini jawabannya ya. Mungkin kalau orang normal, mungkin Jadi aku nggak normal lagi. nggak dengerin dulu. Aku juga nggak tahu nih ngegolonginnya kemana. Tapi jawabannya gini yang aku tahu. Kalau orang normal, dia akan ngebunuhnya mungkin dengan cara diinjak gitu ya. Mungkin tangannya diinjak sekaligus dengan keras, jadi dia kesakitan terus. Itu malah aku mikir dia psikopat loh. Nah, kalau yang psikopat ternyata caranya dia akan ingat nggak? Kalau psikopat itu menikmati. Jadi dia Ya kan sama aja diinsep dia Lepas, sakit enggak. sekali terus meninggal. kalau itu kan instan. Jadi nggak ada waktu buat dia menikmati. Kalau psikopat dia lepasin jaringan satu. Aku kan tadi semuanya kan satu kan. Kan semakin struggling. Nah, jadi dia ada waktu untuk menikmati si. Aku langsung semua. Oke ya. Jadi kesimpulannya gimana? Nol aja ya, nol. Atau kalau misalnya ada yang setuju dapat poin 1, komen. Jangan aku langsung lepasin semua. Oke deh. Ya, jadi kita berdua Kita negatif. Ya, negatif. 0 poin. 0 poin for psikopat. Gitu. Kita nggak psikopat sama sekali gitu. Tapi mungkin kalau ada pertanyaan lain mungkin bisa aja. Ya oke, jadi itu videonya. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Kalian juga kalau yang ikutan tes, coba kalian dapat poin berapa? Kalau kalian berarti 6 poinnya ya. Dari 6 kalian berapa dapat poin psikopatnya? Boleh tulis di komen ya. Oke. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk Like, komen, subscribe. dan share ke teman-teman kalian semua. Siapa tahu teman-teman kalian yang suka sama video-video kita, supaya kita saling memberkati. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.